Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal 5.1 dalam materi transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu persediaan dan jasa, di halaman 176. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kanangada Nugraha, NIM 12403183157. Soal 5.1 halaman 176. PT Pandanwangi atau PT BW memiliki 80% kepemilikan di PT Sahabat Kita atau PT SK sejak tahun 2012. Saldo investasi PT SK per 1 Januari 2015 adalah 500 juta. Selama periode 2015, PT SK melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan membagikan dividen sebesar 80 juta rupiah. Kedua entitas terlibat transaksi penjualan persediaan. Berikut transaksi persediaan antar kedua entitas yang terjadi selama 2014 dan 2015. Diminta: A. Buatlah jurnal yang harus dibuat PT BW terkait investasinya pada PT SK selama periode 2015. B. Hitunglah saldo investasi pada PT SK per 31 Desember 2015 dan bagian laba atas PT SK selama periode 2015. C. Buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan antar kedua perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 2015. NIM 1240319301 akan menjawab pertanyaan pada poin A. Jadi, jurnal yang harus dibuat oleh PT PW terkait investasinya pada PT SK selama periode 2015 ada dua. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT PW dimasukkan ke debit dan bagian laba atas PT SK dimasukkan ke kredit. Nilainya sebesar 160 juta. Nilai itu diperoleh dari mencatat bagian PT PW atas laba bersih PT SK sebesar 200 juta dikalikan 80%, jadi hasilnya 160 juta. Jurnal yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2015, kas dimasukkan ke debit dan investasi pada PT SK dimasukkan ke kredit. Nilainya sebesar 64 juta. Nilai itu diperoleh dari mencatat bagian PT PW atas pembagian dividen PT SK. Nilainya sebesar 80 juta dikalikan 80%, jadi hasilnya 64 juta. Perkenalkan, nama saya Arum Indah Lestari, NIM 12403193017 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan saldo investasi dan bagian laba atas PT SK selama periode 2015. Saldo investasi per 1 Januari 2015 sebesar 500 juta. Bagian laba sebesar 160 juta, bagian dividen sebesar 64 juta. Bagian laba dan bagian dividen cara perhitungannya sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saldo investasi per 31 Desember 2015 diperoleh dari saldo investasi per 1 Januari ditambah dengan bagian laba dikurangi dengan dividen. Hasilnya 596 juta. Keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 40.250.000 rupiah, 250.000 rupiah, dan keuntungan yang terrealisasi sebesar 30 juta. Saldo akhir yang disesuaikan diperoleh dari saldo investasi per 31 Desember 2015 sebesar 596 juta dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 40.250.000 rupiah ditambah dengan keuntungan yang terrealisasi sebesar 30 juta. Hasilnya 585.750.000 rupiah. Bagian laba atas PT SK yaitu
Bagian laba sebesar 160 juta rupiah ditambah keuntungan yang terrealisasi sebesar 30 juta rupiah dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 40.250.000 rupiah. Labanya sebesar 149.750.000 rupiah. Saya, Melinda Disra Kuncaraningrum, NIM 12403193006, akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Arum, yaitu cara perhitungan atau cara memperoleh nilai keuntungan yang belum terrealisasi. Keuntungan yang belum terrealisasi tersebut diperoleh dari yang pertama, transaksi kedua pada tabel tahun 2014 di mana PT SK menjual persediaannya kepada PT PW. Nah, transaksi tersebut merupakan transaksi hilir. Perhitungannya adalah harga jual dikurangi dengan beban pokok penjualan, yaitu sebesar 80 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah. Kemudian dikali dengan 20% sama dengan 6 juta rupiah. Nah, sebelumnya 20% tersebut diperoleh dari 100% dikurangi dengan 80%, di mana 80% merupakan persentase persediaan yang sudah terjual kepada pihak ketiga. Jadi keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 20%-nya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang belum terrealisasi diperoleh dari transaksi ketiga pada tabel tahun 2015 di mana PT PW menjual persediaannya kepada PT SK. Nah, transaksi tersebut dinamakan dengan transaksi hulu. Perhitungannya adalah dengan mengurangkan harga jual dengan beban pokok penjualan, yaitu sebesar 52 juta rupiah dikurangi dengan 35 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan persentase keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 25%. Jadi totalnya adalah 4.250.000. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang belum terrealisasi tersebut diperoleh dari transaksi keempat pada tabel tahun 2015 di mana PT SK menjual persediaannya kepada PT PW atau termasuk ke dalam transaksi hilir. Perhitungannya adalah dengan mengurangkan harga jual dikurangi dengan beban pokok penjualan, yaitu sebesar 280 juta dikurangi dengan 230 juta, kemudian dikali dengan keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 60%. Jadi hasilnya adalah 30 juta rupiah. Jadi keuntungan yang belum terrealisasi tersebut sebesar 6 juta ditambah dengan 4.250.000, kemudian ditambah 30 juta sama dengan 40.250.000 rupiah. Nah, untuk keuntungan yang terrealisasi itu sendiri didapat dari transaksi tahun 2014 PT PW menjual persediaan kepada PT SK dan persediaan tersebut sudah terjual pada pihak ketiga seluruhnya pada tahun 2015. Sehingga pada tahun 2015 keuntungan tersebut sudah terrealisasi, yaitu sebesar 200 juta dikurangi 170 juta sama dengan 30 juta rupiah. Jadi, keuntungan yang sudah terrealisasi tersebut akan menambahkan saldo bagian laba atas PT SK. Perkenalkan, nama saya Muji Sri Lestari, NIM 124031930, akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jurnal eliminasi yang harus dibuat antara PT SK kepada PT PW. Nah, jurnal eliminasi yang dibutuhkan yaitu ada 4. Yang pertama, transaksi hilir antara PT SK kepada PT PW tahun 2014, yaitu penjualannya didebit sebesar 80 juta. Beban pokok penjualannya dikredit sebesar 74 juta, dan persediaannya juga dikredit yaitu sebesar 6 juta. Untuk jurnal eliminasi yang kedua yaitu transaksi hulu PT PW kepada PT SK pada tahun 2015. Jurnal eliminasinya yaitu penjualan didebit sebesar 52 juta. Beban pokok penjualan dikredit sebesar 47.750.000, sehingga persediaannya juga dikredit sebesar 4.250.000. Jurnal eliminasi yang ketiga yaitu transaksi hilir antara PT SK kepada PT PW tahun 2015.
Penjualannya di debit sebesar 280 juta, beban pokok penjualannya dikredit sebesar 250 juta, sehingga persediaannya juga dikredit sebesar 30 juta. Nah, jurnal eliminasi yang terakhir ini penjualannya sudah penuh atau terjual semuanya. Sehingga jurnal eliminasi untuk keuntungan yang telah terrealisasi dikarenakan persediaan terjual sepenuhnya atas transaksi hulu PT PW kepada PT SK tahun 2014 adalah penjualan di debit sebesar 200 juta, sehingga beban pokok penjualannya dikredit juga sebesar 200 juta. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya atau salahnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.